Nyaman. Rasa nyaman ini sering sekali dijadikan sebagai salah satu cara bagi laki-laki untuk mendekati wanita yang ia sukai. Dan semua berawal dari pertemuan, kenalan, saling berbagi cerita. Cerita tentang masalah satu sama lain dan akhirnya muncul rasa nyaman. Ada juga nih sebagian orang yang bilang kalau nyaman itu adalah sebuah jebakan. Tapi menurut aku pribadi, nggak semua nyaman itu adalah jebakan. Tergantung kita melihatnya dari sudut pandang yang mana gitu. Nah, sebelum aku lanjut, aku mau nanya-nanya dulu buat para pendengar podcast tentang kita. Hai semua, apa kabar kalian? Bagaimana hari-hari kalian? Dan pasti banyak rasa di hari-hari kalian ya. Apakah sudah menemukan bahagianya atau masih berkelana untuk mencari? Yang pastinya, semoga kalian sudah mendengar kabar baik yang kalian tunggu-tunggu selama ini. Dan untuk kabar buruk yang tidak ingin kalian dengar, semoga tidak menghampiri kalian. Dan daripada berlama-lama, langsung saja kita bahas secara dalam tentang nyaman bersama aku Putri di podcast tentang kita. Ada beberapa artikel yang aku baca, ada yang bilang rasa nyaman sama dengan cinta. Lalu dia kasih tanda tanya. Benar gak sih menurut kalian? Benar gak rasa nyaman sama dengan cinta? Rasa nyaman sama dengan rasa suka gitu. Memang setiap wanita itu membutuhkan rasa nyaman. Dan seringkali menjadikan nyaman itu sebagai salah satu faktor penting untuk memutuskan melanjutkan hubungan atau tidak. Tapi seringkali laki-laki kadang salah mengartikan nyaman seperti apa yang wanita butuhkan. Oke, tapi di sini adalah rasa nyaman itu bukanlah rasa cinta. Rasa nyaman tidak sama dengan rasa suka atau ketertarikan. Seperti yang aku bilang di awal, semua berawal dari pertemuan, kenalan, dan saling berbagi cerita. Cerita tentang masalah satu sama lain dan akhirnya muncul rasa nyaman. Banyak sekali sudut pandang tentang definisi nyaman ini sendiri. Kenapa? Karena orang punya persepsi masing-masing tentang nyaman itu apa. Contohnya aku. Definisi nyaman menurut aku pribadi ketika aku bisa menjadi diri aku sendiri di saat kondisi apapun itu. Kenapa? Karena menjadi diri sendiri itu menyenangkan. Gak ketika bahagianya aja aku jadi diri aku sendiri. Sedih pun aku jadi diri aku sendiri. Gilanya aku juga jadi diri aku sendiri. Gitu. Tapi setiap orang punya standar masing-masing lah ya pada saat kapan rasa nyaman itu muncul gitu. Yang jelas aku merasakan nyaman itu ketika diri aku sudah menjadi diri aku sendiri. Yang jelas rasa nyaman itu gak muncul di setiap orang. Dan tingkat nyaman masing-masing orang itu beda-beda. Kenapa sih aku bilang kalau nyaman itu di saat aku jadi diri aku sendiri? Karena aku ini tipe yang kalau ketemu sama orang baru itu seperti pendiam, pemalu. Dan aku itu harus melihat karakter orang itu bagaimana. Cocok gak sama karakter aku? Aku bisa gak berteman sama karakter yang seperti itu? Satu frekuensi gak sama aku? Aku bukan ngejudge, tapi lebih menyeleksi orang-orang yang mana yang bisa aku ajak jadi teman, mana yang enggak. Aku sulit buat dekat sama orang baru, karena sosialisasi aku enggak sepintar orang-orang sana gitu. Jadi dengan cara ini aku bisa menemukan teman mana yang satu frekuensi, mana yang sahabat, dan mana yang pasangan. Namun bukan berarti aku gak mau berteman sama yang lainnya gitu, gak mau kenalan sama yang lainnya, bukan. Ya mungkin aku cukup kenal sampai berkenalan, ngobrol yang biasa-biasa saja, yang ya memang seperti orang-orang baru. Kenapa aku bilang begitu? Karena nyaman itu adalah salah satu hal yang sensitif menurut aku. Iya gak sih? Apa kalian setuju gak gitu? Kenapa aku bilang begitu? Karena kita gak bisa ngejalani hubungan dengan orang yang kita aja gak nyaman gitu sama dia. Bagaimana mau ngejalani hubungan?
apalagi itu untuk sebuah hubungan yang baru. Untuk memulai hubungan yang baru, rasa nyaman itu kayak pondasi untuk menentukan hubungan ini bisa lanjut atau ya hanya berbatas teman dekat, berbatas kakak adik atau zona-zona apalah yang lain itu. Yang jelas berbatas. Tapi dari sekian banyak orang yang kita temui, dari sekian banyak orang yang kita kenal, dan dari sekian banyak orang yang sudah berbagi cerita dengan kita, gak semuanya kita temui rasa nyaman yang sebenar-benarnya nyaman itu di masing-masing orang itu. Mungkin sekadar nyaman sebagai kenalan, sebagai teman, ya yang biasa-biasa saja. Mungkin pendengar podcast tentang kita ini punya cerita masing-masing tentang rasa nyaman yang kalian temui itu seperti apa gitu. Mungkin ada yang sudah terjebak dengan rasa nyamannya sendiri, ada yang sudah berhasil menemukan tempat ternyamannya, atau mungkin ada yang menemukan nyaman namun hanya sebatas teman. Kalau kalian terjebak, keluar. Jangan mau jadi korban jebakan orang yang gak pantas buat kalian. Kalau kalian sudah menemukan tempat ternyaman kalian, jaga tempat itu baik-baik, syukuri karena kalian sudah beruntung. Dan untuk yang menemukan nyaman hanya sebatas teman atau zona-zona lainnya, mungkin itu belum tempat ternyaman kalian. Hanya saja kalian belum menemukan tempat ternyaman kalian itu. Dan doaku semoga cepat kalian menemukan tempat ternyaman itu. Pesan aku, jangan sampai kalian nyaman ke orang yang salah. Karena sedikit banyaknya, kita pasti mengharapkan kebahagiaan dari orang yang memberikan rasa nyaman itu. Sehingga kita akan jadi kecewa kalau bertemu orang yang salah. Dari berbagai sudut pandang tentang nyaman, ada yang mengatakan bahwa nyaman itu adalah saat dia menerima kita apa adanya. Yang kedua adalah di saat semua masalah itu hilang ketika bersama dia. Dan yang ketiga adalah ketika kita bisa menjadi diri kita sendiri. Sebenarnya, kalau lebih kita dalami lagi, ini hanyalah satu inti, yaitu bisa menjadi diri kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kita sudah menjadi diri kita sendiri, otomatis dia sudah menerima kita apa adanya, gitu kan? Dan di saat masalah itu hilang, ya di saat kita bercerita dengannya, dan dia bisa menghibur kita dan kembali lagi membuat kita menjadi diri kita sendiri. Benar gak sih gitu? Itu pandangan aku, itu menurut aku pribadi, karena itulah yang aku rasakan gitu kan. Karena mengutip dari pepatah Jepang tua yang bilang kalau kita itu punya 3 wajah, aku mikir 3 wajah ini punya tingkat nyaman yang beda-beda. Wajah pertama yang kita tunjukkan kepada dunia. Biasanya kita pasang di saat kita mengenal orang baru nih, dimana ini yang mendominasi di lingkaran kehidupan kita karena kehidupan kita ya yang bersosialisasi. Wajah ramah kita, wajah senyum kita, wajah sok akrab kita, sok dekat kita. Dengan tujuan apa kita memasang wajah itu? Dengan maksud dunia bisa menerima kita dengan baik. Karena gak mungkin kan kalau kita pasang wajah jutek, judes, sombong, terus dunia bisa menerima kita dengan baik. Gak mungkin. Next, wajah yang kedua. Wajah ini punya punya karakter tersendiri, dimana karakter wajah ini hanya bisa kita tunjukkan ke orang-orang yang benar-benar udah klop, udah nyatu, dan udah satu frekuensi banget. Contohnya teman dekat kita, yang mana kalau kita sama dia tuh kita udah kayak orang gila, gak punya urat malu, gak ada segan-segannya sama orang gitu. Dan biasanya ini juga kita pakai di keluarga karena hubungan darah. Kalau untuk teman, ya yang pastinya teman ini susah dicari karena sudah benar-benar satu frekuensi, udah klop banget, udah nyatu banget gitu. Dan untuk menemukan teman yang seperti ini butuh rasa nyaman yang ya lumayan susah dicari. Dan bersyukurlah kalau kalian sudah menemukannya dan jaga baik-baik. Dan yang terakhir adalah wajah di saat kita sendiri. Dan inilah wajah kita yang sesungguhnya. Wajah murung, wajah sedih sendiri di kamar, wajah kita yang termenung. Kenapa? Karena hanya kita yang tahu wajah itu.
Bisa gak sih kita ngeliatin wajah ini ke orang? Bisa. Kapan gitu? Ya memang butuh waktu yang cukup lama, butuh nyaman yang luar biasa untuk menunjukkan wajah ini ke orang tersebut. Ya enggak? Iya dong. Saling nyaman sangat dibutuhkan gitu untuk bisa memasang wajah ini ke masing-masing orang itu. Jadi masing-masing wajah ini punya nyamannya tersendiri. Yang pertama ya nyaman yang biasa-biasa aja lah ya, seperti orang kenalan baru gitu. Yang kedua udah nyaman kayak nyaman udah di depan dia kita kentut, di depan dia kita ngorok, di depan dia kita ngupil. Itu wajah yang kedua. Itu nyamannya udah di atas standar. Yang ketiga, kita butuh nyaman yang luar biasa untuk nunjukin wajah ini. Gitu. Nah, udah 11 menit, udah panjang juga cerita kita hari ini. Aku mau nitip pesan satu, jangan nyaman ke orang yang salah. Karena nggak bakal ada lanjutan hubungan yang jelas. Dan jangan gantungkan bahagiamu di atas rasa nyaman itu. Nyamanmu kamu sendiri yang menciptakan. Jadi segitu dulu cerita kita di episode Nyaman Podcast tentang kita hari ini. Semoga kalian mendapat tempat ternyaman dan terima kasih sudah mendengarkan podcast tentang kita. Ikuti terus episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.